Katanya, cuma Aswaja yang punya kurikulum bermusik dan joget-joget untuk santrinya. Coba tengok faktanya. Dari yang besar hingga yang kecil, dari yang ikhwan hingga yang perempuan, nyatanya telah diajarkan untuk berdendang ria atas nama ibadah. Pantas saja banyak kasus kekerasan seksual antara musyrif dan santrinya di Aswaja. Mungkin hal ini disebabkan karena kurikulum yang salah. Tapi bang, kan ada nasyid musik Islami untuk berdakwah. Sesungguhnya Allah mengutus Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bukan untuk bernasyid, tetapi untuk menegakkan tauhid, dan bukan dengan cara menegakkan tauhid dengan musik, karena joget dan musik bukannya meningkatkan iman, malah menjadi kemaksiatan. Namun faktanya, metode ibadah dengan bermusik hanya dilakukan Nasrani di Romawi, dan itu pun sudah dilakukan di zaman Nabi dan tak pernah dilakukan oleh para sahabat dan juga Nabi. Emang sepertinya sudah mengikuti sejengkal demi sejengkal jejak Nasrani. Dan akhirnya sekte New Green Tea pun mau ikut-ikutan solawatan dengan band musik seperti di gereja. Apa pantas ini disebut solawatan? Dan apa pantas ini disebut sebagai ibadah? Dan nyatanya ini lebih mirip konser, dan jangan bawa nama suci solawatan. Kalaupun ini dianggap solawatan, maka sekte ini menyamakan sebuah solawatan dengan pujian di gereja. Dan sesungguhnya, yang beribadah dengan musik adalah Nasrani. Nasrani beribadah dengan menggunakan musik dan Aswaja bersolawat dengan konser musik. Kenapa bisa sama? Benar kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kiamat tidak akan terjadi hingga umatku mengikuti jalan generasi sebelumnya. Lalu ada yang menanyakan pada Rasulullah, apakah mereka itu mengikuti seperti Yahudi dan Nasrani di Romawi? Beliau menjawab, selain mereka, lantas siapa lagi? Hadis Bukhari. Memang, seolah Aswaja tak akan pernah memisahkan antara musik dengan sebuah ibadah. Karena hal ini pernyataan Nabi SAW. Sungguh benar-benar akan ada di kalangan umatku sekelompok orang yang menghalalkan alat musik, dan diriwayatkan oleh Imam Bukhari secara mu'alaq. Kami hanya ingin mengingatkan bahwa dengan membaca dan mendengarkan lantunan Al-Quranlah hati kita akan hidup dan tertata, karena inilah yang disyariatkan, bukan musik yang dibalut solawatan. Tapi bang, itu di Arab juga ada konser musik kok. Kenapa nggak dikritik di sana? Abangku, di Arab sudah ada ulama yang mengingatkan. Sedangkan aneh berasal dari negeri ini dan harus sampaikan qala Allah dan qala Rasul di sini. Orang di Arab itu banyak bang. Ada yang fasik dan ada yang beriman. Yang beriman sudah pasti berada di Mekah dan Madinah. Sedangkan yang fasik ada di mana-mana. Lagi pula, mereka orang Arab tahu kalau mereka itu sedang bermaksiat, bukan sedang solawat. Dan mereka juga tahu kalau bermusik itu tak boleh dicampur dengan solawat. Emangnya kaum Niu, karena gak ngerti bahasa Arab, akhirnya syair cinta-cintaan dianggap sebagai solawat. Cukuplah, padahal Imam Mazhab pun mengharamkan musik dan nyanyian. Memang kaum Aswaja selalu ada-ada saja. Mereka sering katakan ini adalah acara ibadah solawatan. Tapi nyatanya solawat model macam apa yang inginkan setan merah menang? Mending dukung Liverpool gak sih? Dan nyatanya mengaku memiliki mazhab, namun hukum musik tak sependapat Imam Mazhab. Demi zat penguasa pemilik akun ini, bahwa mulai dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, para sahabat, tabi'in hingga Imam Mazhab, semua sependapat tentang tercelanya musik. Dari sabda Nabi riwayat Bukhari, juga sumpahnya Abdullah bin Mas'ud dalam tafsir surat Luqman ayat 6, hingga pendapat Imam Mazhab yang dikumpulkan dalam kitab Talbis Iblis karya Ibnul Jauzi, semua sepakat tentang haramnya musik. Imam Hanafi menganggap sengaja mendengarkan nyanyian merupakan perbuatan dosa. Imam Malik mengatakan, memiliki teman atau orang yang membantu dari seorang penyanyi adalah aib. Bahkan Asy-Syafi'i berkata, seorang yang kecanduan dengan nyanyian, maka persaksiannya tertolak. Dan Imam Ahmad mengatakan,
nyanyian bisa menumbuhkan kemunafikan. Jadi bermazhab bukan seperti prasmanan yang bisa diambil pendapat sesuai kesukaan. Dan jangan sampai ada yang mengatakan, "Tapi bang, ngomong-ngomong ente kan pakai HP, yang pasti di dalamnya ada musiknya dong." Alhamdulillah Allah Ta'ala telah menganugerahkan kepada kita sebuah akal, dan pabrik HP telah menciptakan yang namanya volume. Dan seorang yang cerdas pasti bisa mengambil manfaat sebuah handphone agar bisa digunakan yang tak melanggar syariat. Lagi pula bedakan antara mendengar dengan terdengar. Mendengarkan sudah pasti menikmati, dan itulah yang dilarang. Sedangkan terdengar bukanlah niat untuk menikmati. Seorang bisa ingkari baik dengan tangannya, lisannya, ataupun hatinya, dan itulah bentuk pengingkaran yang dianjurkan. Dan entar ada lagi yang bilang, musikan tergantung liriknya. Ada musik yang membawa kepada kebaikan, dan itu adalah sebagai jalan dakwah. Maka kami katakan, oh, gitu ya, tengok ini. Itu kenapa ada perempuan dilingkari begitu? Padahal musiknya religi yang katanya mengantarkan kepada kebaikan. Katanya musik adalah jalan untuk berdakwah, terutama untuk kalangan muda. Tapi ternyata kemaksiatan yang melanda. Lihat saja ini. Sesosok spesies laki-laki yang menyerupai wanita ini sedang berjoget ria dengan senandungan musik yang dikolaborasikan dengan Al-Quran pada surat Al-Baqarah 201. Dan nyatanya, musik ini dibawakan oleh anak-anak lulusan pondok pesantren. Padahal, sudah jelas dalam tafsir manapun, para ulama tafsir menegaskan bahwa Abdullah bin Mas'ud bersumpah untuk yang dimaksud dalam surat Luqman ayat 6 adalah nyanyian dengan musik. Dan dalam riwayat Imam Bukhari menegaskan bahwa Nabi telah mewasiatkan, hati-hati akan ada orang yang halalkan zina, khamar dan musik. Lihatkan, ketiganya masuk dalam satu lokasi. Coba sini kasih paham, ustadz dan ulama yang menghalalkan musik. Apakah ini yang dinamakan Islami dalam bermusik? Ustadz, lihat nih Ustadz, akibat musik dihalalkan, akhirnya Al-Quran dipermusikan. Allahu yahdik. Inilah efek akibat ustadz yang menghalalkan musik. Tak ada habisnya orang-orang ini mempermainkan agama dengan mengkolaborasikan Al-Quran dengan sebuah musik instrumental. Bahkan ada yang mengkolaborasikan Al-Quran dengan musik metal. Bukankah semua ini adalah bentuk penistaan? Allah Ta'ala berfirman dalam surat At-Taubah, jika kamu tanyakan kepada mereka tentang apa yang mereka lakukan, tentulah mereka akan menjawab, sesungguhnya kami hanyalah bersenda gurau dan bermain-main saja. Katakanlah, apakah dengan Allah, ayat-ayatnya serta Rasulnya kalian berolok-olok? Ustadz yang menghalalkan, lebih baik sekarang perbaiki karena di akhirat tak ada klarifikasi.